Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trisari Wijayanti, PP Kota Mataram, pada pagi hari ini melaksanakan pendampingan yang kelima bersama CGP PGP Angkatan ke-6 Ibu Juliatun yang ada di SD 32 Kompeni. Assalamualaikum Bu Juliatun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bunda, semangat. Alhamdulillah ya. Saya lihat Ibu setiap kali pendampingan kok wajahnya tetap ceria, tetap sehat. Rupanya luar biasa sudah bisa meminit sewaktunya ya. Alhamdulillah. Sementara tak perhatikan juga tugas-tugas di LMS-nya semua sudah dikerjakan dengan baik ya. Dan demikian Bu Juliatun. Iya. Jadi luar biasa ya. Jadi tetap di-manage waktunya, tugas-tugas tetap dikerjakan, tapi juga kondisi tetap dijaga ya. Alhamdulillah. Bu Juliatun, jadi pada hari ini tahu ya kedatangan saya untuk pendampingan yang kelima, di mana untuk yang pertama saya ingin diskusi dengan Ibu tentang modul yang sudah dipelajari, modul 3.1. Jadi Ibu sudah mengapresiasikan atau mengimplementasikan modul 3.1 ini? Ya, sudah Bunda, sudah coba diimplementasikan di sekolah. Luar biasa kalau sudah. Saya coba ingin merefleksi apa yang sudah Ibu lakukan, apa yang sudah Ibu laksanakan terkait dengan modul 3.1 yang sudah dipelajari dan harapannya sudah diimplementasikan di sekolah negeri. Bu Juliatun, yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Ibu? Karena kita tahu di modul 3.1 antara lain tentang bagaimana peka terhadap sumber daya yang ada. Untuk memetakan sumber daya yang ada di sekolah, sebelumnya kan saya terlebih dahulu memetakan sendiri gitu, sumber daya yang ada di sekolah, mencari tahu. Ternyata kalau sendiri mungkin agak kurang luas pandangan saya tentang sumber daya yang ada di sekolah. Akhirnya ketika rapat bersama rekan guru di sekolah, saya minta waktu bersama kepala sekolah untuk mendiskusikan bersama-sama. Ketika rapat dilaksanakan, saya minta waktu pada kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat semuanya untuk kita sama-sama memetakan sumber daya apa saja sih yang ada di sekolah kita yang bisa dimanfaatkan untuk kemajuan atau perkembangan murid kita di sekolah. Pada saat kita membuat program, mestinya bukan berjalan dari tantangan, dari kendala, dan mungkin itu juga ya. Jadi yang ingin saya tanyakan di situ kepada Ibu, apa saja sih kendala dan tantangan yang Ibu hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya sekolah, dan kalau itu Ibu temukan bagaimana cara Ibu menghadapi kendala dan tantangan itu? Ya. Awalnya kan saya menyampaikan nih di rapat di forum bersama rekan-rekan sejawat dan ibu kepala sekolah bahwa saya minta kesediaan teman-teman, ini saya minta tolong untuk ayo kita sama-sama memetakan apa sih sumber daya yang ada di sekolah kita untuk sama-sama kita manfaatkan, kita lihat potensi yang kita miliki di sekolah. Teman-teman paham, oh ini sumber daya kita ini yang ada di sekolah ini. Tapi kemudian teman-teman bertanya, ini arahnya kemana gitu, akan kita petakan kemana atau akan kita kelompokkan kemana, itu yang masih belum dipahami oleh teman-teman. Sehingga yang menjadi tantangan saya adalah saya menjadi ini, oh iya teman-teman belum tahu ini pengelompokannya bagaimana gitu. Akhirnya saya menyikapinya dengan terlebih dahulu sebelum memetakan ini, saya berikan dulu sosialisasi terkait materi yang sudah saya peroleh di CGP ini, materi 3.1, bagaimana mengelompokkan aset-aset sumber daya yang ada di sekolah kita sehingga pas nanti masuknya kemana. Jadi teman-teman itu, oh ini ternyata sumber daya yang ini masuknya ke aset yang ini, jadi kita memanfaatkannya ke sini. Artinya sudah bisa
dikelompokkan. Luar biasa, berarti sudah biasa diatasi ya kendala dan tantangan itu. Berarti kalau sudah bisa diatasi kendala atau tantangan itu, bagaimana perasaan ibu sehingga sudah berhasil mengidentifikasi yang ada di sekolah ini? Ya, perasaan saya senang sekali tentunya. Artinya tidak hanya saya yang berpikir di sini, kita sama-sama di sekolah. Ketika saya menyampaikan, oh ini loh macam-macam aset yang kita miliki, kita bisa kelompokkan ke sini dan kita bisa memanfaatkannya ke arah mana. Ketika saya sampaikan seperti itu, saya sosialisasikan dengan dibantu oleh teman-teman. Teman-teman menyumbangkan pemikirannya di sini, mengelompokkan. Kerjaan saya serasa lebih ringan gitu. Artinya tidak hanya saya di sini yang ingin memajukan sekolah, tapi teman-teman pun ikut dengan senang hati membantu mengelompokkan dan mengarahkan kemana kita akan memanfaatkan aset-aset yang ada. Jadi luar biasa, dukungan teman-teman buat saya tambah semangat. Berarti senang sekali ya, senang sekali ya. Kemudian apa pertimbangan ibu dalam menentukan sumber daya sekolah itu? Kan nggak mungkin semuanya ibu, oh ini jadi sumber daya saya, ini jadi sumber daya saya. Nah, pasti kan punya pertimbangan kok itu sebagai pilihan ibu. Pertimbangannya tentu saja setelah melihat aset-aset yang ada itu, mana yang sesuai dengan pengelompokannya itu, mana yang bisa dimanfaatkan, disesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Kalau misalnya asetnya itu berada di sekitar lingkungan sekolah, mana yang terdekat, pokoknya mana yang paling memudahkan untuk kita manfaatkan. Jangan sampai justru aset yang kita sudah kelompokkan ini, yang sudah kita identifikasi ini malah membuat kita untuk tidak akan kita apakan ini ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita memilih-milih mana yang memang sekiranya aset yang ada di sekolah bisa kita manfaatkan, disesuaikan dengan sumber daya manusia yang ada di sekolah, disesuaikan dengan kemampuan dari guru-guru yang kita miliki maupun tenaga pendidikan yang ada di sekolah. Kalau begitu, apa ada hal lain yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang belum ibu lakukan atau ibu temukan dalam proses yang sudah berlangsung? Alhamdulillah sih Bunda tidak ada ya. Jadi berdasarkan pengelompokan kemarin, sebelumnya saya sudah jelaskan kepada teman-teman bahwa ini loh aset yang ada ini bisa kita kelompokkan menjadi 7, misalnya gitu, 7 pengelompokan aset. Nah akhirnya di semuanya itu ternyata kita memiliki, kita punya. Jadi di luar dari itu belum ada ditemukan. Insya Allah yang ada pun nanti kita maksimalkan untuk kita kelola, untuk kita berdayakan. Baik, itu tadi tentang proses pembuatan peta sumber daya, dan di sini dalam ibu menentukan mesti ada satu keputusan ya, mengambil satu keputusan ya. Saya akan katakan beberapa keputusan yang sudah diambil. Pertama, bagaimana hasil pemetaan yang ibu lakukan, bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang ibu lakukan. Jadi berdasarkan hasil pemetaan itu bisa saya jadikan dasar dalam membuat suatu atau dalam merancang program sekolah yang sekiranya nanti akan bisa dilaksanakan di sekolah. Jadi aset-aset yang sudah dipetakan, sudah diidentifikasi ini dijadikan dasar untuk pengembangan programnya, untuk pelaksanaannya nanti ke depan. Kalau begitu, apa hal yang menurut ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi? Mungkin yang masih perlu untuk dikembangkan itu, yang perlu dievaluasi itu ketika saya mengambil sesuatu keputusan gitu, ada beberapa program yang masih bertentangan gitu, masih ada teman yang oh ini baiknya kesini, ini baiknya masih berbeda pendapat. Jadi untuk menyatukan pendapat ini, untuk menyatukan persepsi kita tentang rancangan program yang akan dibuat ini, yang masih perlu dievaluasi bagaimana caranya supaya pemikiran
pemikiran kita sama gitu bersama rekan sejawat ini untuk sama-sama ingin membuat program yang berdampak yang bagus lah untuk kemajuan sekolah. Oke, luar biasa ya. Dengan gitu, apa hal yang menurut Ibu dapat mendukung keberhasilan dari keputusan yang sudah Ibu ambil? Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja tidak lepas dari kemarin yang sudah kita pelajari, bagaimana sih mengambil keputusan yang baik gitu, yang dapat diuji tentu supaya tidak mengalami dilema. Saya mencoba menerapkan paradigma pengambilan keputusan, dan prinsip dasarnya, 3 prinsip dasar pengambilan keputusan dan 9 langkah pengujian dalam pengambilan keputusan coba diterapkan. Siapa tahu nanti memang hasilnya keputusan yang diambil itu benar-benar yang terbaik. Biasa ya. Adakah pengalaman yang terjadi baik dalam waktu dekat ataupun sebelum Ibu mengikuti pendidikan guru penggerak yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait dengan murid atau dengan siswa Ibu maupun dengan rekan sejawat? Pengalaman saya sih yang pernah saya rasakan, yang benar-benar saya merasa mengalami dilema etika itu ketika karena saya mengajar kelas 6. Bagaimana mungkin Bunda sudah tahu ya, karena kelas 6 ini kan puncak dari di SD ini kan, ketika nanti dia akan menghadapi ujian sekolah yang ditentukan akhirnya ujiannya tanggal berapa, kan itu lebih dulu dari siswa yang lain. Jadinya saya harus mengejar target untuk menyelesaikan beberapa materi, sementara di program yang sudah dirancang dibuat itu disesuaikan dengan kalender pendidikan. Nah, materi-materi yang saya buat ini, materi-materi yang akan saya sampaikan ini kan tidak sejalan dengan program yang saya buat, karena saya harus mengejar misalnya untuk di 6 bulan pertama semester 1 itu kan materinya harus segera diselesaikan, karena di semester 2 harus tinggal latihan persiapan ujian. Sementara program yang saya rancang, program semester, program tahunan itu disesuaikan dengan kalender pendidikan. Nah, disinilah saya merasa dilema. Apakah saya terlalu memaksakan kepada anak, bahkan untuk berpikir mau melakukan pengayaan pun untuk persiapan ujian saya masih dilema. Apakah saya tidak merenggut hak-hak anak untuk bermain, atau apakah saya tidak terlalu memaksakan seperti mengejar target, anak-anak harus keluar atau selesai dengan nilai memuaskan. Nah, itu menjadi dilema ketika saya merancang program tidak sesuai dengan pelaksanaannya. Itu baru siswa, kalau rekan sejawatnya ada nggak? Kalau rekan sejawat sih alhamdulillah tidak ada ya. Kita sama-sama saja sejalan. Kalau begitu, menurut Ibu, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang Ibu pelajari di modul 3.1? Sebelumnya, karena kejadiannya ini sebelum saya mengenal materi di guru penggerak ini. Dulu sebelumnya tidak melaksanakan, mungkin secara tersirat mungkin iya ada beberapa langkah yang dilaksanakan. Pengambilan keputusannya ya disesuaikan dengan kondisi aja yang menurut saya benar, dan saya konsultasikan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, itu bertukar cerita ya hanya seputar itu pengambilan keputusannya yang misalnya udah didukung dengan kepala sekolah, ya udah seperti ini aja. Nah, ya itu aja keputusannya. Tapi ketika sekarang saya mendapatkan materi tentang bagaimana pengambilan keputusan yang baik, bagaimana paradigma pengambilan keputusan, dasar prinsipnya seperti apa, ternyata ini loh yang baik gitu. Ada beberapa hal yang perlu saya perbaiki dari cara saya mengambil keputusan sebelumnya, dan saat ini mungkin nanti insya Allah akan saya coba terapkan. Seperti itu. Biasa sekali ya. Sama seperti pada saat Ibu melaksanakan atau melakukan pemetaan ya terhadap sumber daya. Pada saat mengambil keputusan, apa hal yang menurut Ibu masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukan? Di dalam proses pengambilan keputusan itu mungkin saya perlu mengembangkan bagaimana menguji keputusan yang sudah saya ambil, karena biasanya saya putuskan ini udah selesai, tidak pernah saya tindak lanjuti, tidak pernah saya uji
apakah keputusan saya ini sudah dikatakan layak atau sudah sesuai dengan 9 langkah pengambilan keputusan seperti yang sudah dipelajari. Mungkin itu yang masih perlu saya kembangkan, yang saya perlu tingkatkan. Kalau yang dievaluasi ada? Yang dievaluasi ya itu aja, ternyata keputusan yang saya ambil itu masih menurut kepentingan saya, tidak semaksimal untuk kepentingan murid. Baik, terima kasih Bu Juliatun atas informasinya tentang modul 3.1 yang sudah Ibu apresiasikan, yang sudah Ibu implementasikan terkait dengan bagaimana peta sumber daya maupun pengambilan keputusan. Selanjutnya saya ingin diskusi atau tanyakan ke Ibu tentang masalah rancangan program yang berdampak pada murid.